Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Astuti. Saya dari kelas 11 Multimedia 1. Di sini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan pertama dan kedua tentang konsep dasar objek 3 dimensi dalam sketsa. Pertama adalah pengertian permodelan. Permodelan adalah membentuk suatu benda-benda atau objek, membuat dan mendesain objek tersebut sehingga terlihat seperti hidup, sesuai dengan objek dan basisnya. Proses ini secara keseluruhan dikerjakan di komputer melalui konsep dan proses desain. Keseluruhan objek bisa diperlihatkan secara 3 dimensi, sehingga banyak yang menyebut hasil ini sebagai permodelan 3 dimensi. Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan bila membangun model objek. Kesemuanya memberi kontribusi pada kualitas hasil akhir. Hal-hal tersebut meliputi metode untuk mendapatkan atau membuat data yang mendeskripsikan objek, tujuan dari model, tingkat kerumitan, perhitungan biaya, serta kemudahan manipulasi model. Proses pemodelan 3 dimensi membutuhkan perancangan yang dibagi dengan beberapa tahapan untuk pembentukannya, seperti objek yang ingin dibentuk sebagai objek dasar, metode permodelan objek 3 dimensi, pencahayaan dan animasi gerak objek sesuai dengan urutan proses yang akan dilakukan. Proses permodelan 3 dimensi ada 5 bagian yang saling terhubung dan mendukung untuk terciptanya sebuah model 3 dimensi. Adapun tujuan dan fungsi dari masing-masing bagian tersebut adalah proses yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, motion capture, yaitu langkah awal untuk membentuk bentuk model objek yang akan dibangun dalam bentuk 3 dimensi. Penekanannya adalah objek berupa gambar wajah sudah dibentuk intensitas warna tiap pikselnya dengan metode image adjustment, brightness atau kontras, tampilan converge model RGB, dan format JPEG. Dalam tahap ini, proses penentuan objek 2 dimensi memiliki pengertian bahwa objek 2 dimensi yang akan dibentuk merupakan dasar permodelan 3 dimensi. Keseluruhan objek 2 dimensi dapat dimasukkan dengan jumlah lebih dari 1 model yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Tahap rekayasa hasil objek 2 dimensi dapat dilakukan dengan aplikasi program grafis sebagainya. Pada tahap permodelan 3 dimensi manual, permodelan yang dimaksud dilakukan secara manual dengan basis objek 2 dimensi yang sudah ditentukan sebagai acuan. Permodelan objek 3 dimensi memiliki corak yang berbeda dalam pengolahannya. Corak tersebut penekanannya terletak pada bentuk permukaan objek. Yang kedua, dasar metode modeling 3 dimensi. Ada beberapa metode yang digunakan untuk permodelan 3 dimensi. Ada jenis metode pemodelan objek yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti dengan Nurbuss dan Polygon. Modeling Polygon merupakan bentuk segitiga dan segi 4 yang menentukan area dari permukaan sebuah karakter. Polygon menentukan sebuah bidang datar dengan meletakkan sebuah jajaran polygon sehingga kita bisa menciptakan bentuk-bentuk permukaan. Maka objek yang didapat akan terbang sejumlah pecahan polygon. Sedangkan modeling dengan NURBS merupakan metode paling populer untuk membangun sebuah model organik.
Kurva pada NURBS dapat dibentuk dengan kurva polygon yang membutuhkan banyak titik. Metode ini lebih memudahkan untuk dikontrol suatu titik. CV dapat mengendalikan suatu area untuk proses tekstur. Proses rendering. Rendering adalah proses akhir dari keseluruhan proses permodelan ataupun animasi komputer. Dalam rendering, semua data-data yang sudah dimasukkan dalam proses modeling, animasi, teksturing, pencahayaan dengan parameter tertentu akan diterjemahkan dalam sebuah bentuk output. Rendering yang sering digunakan untuk mengurangi strobing effect yang disebabkan gerakan cepat dari sebuah objek dalam rendering video. Shader adalah sebuah tambahan yang digunakan dalam 3 dimensi software tertentu dalam proses spatial rendering. Biasanya shader diperlukan untuk memenuhi kebutuhan spatial effect tertentu seperti light effects atau mesh hair, atmosfer, dan sebagainya. Yang keempat, texturing. Proses texturing ini untuk menentukan karakteristik sebuah materi objek dari segi tekstur. Untuk materi sebuah objek bisa digunakan aplikasi properti tertentu seperti reflectivity. Kemudian bisa digunakan untuk menyekret berbagai variasi warna pattern. Kehalusan atau kekerasan sebuah lapisan objek secara lebih detail. Terakhir, image dan display adalah hasil akhir dari keseluruhan proses dari permodelan. Biasanya, objek permodelan yang menjadi output adalah permodelan yang menjadi output berupa gambar untuk kebutuhan koreksi perwarnaan, pencahayaan, atau visual effect yang dimasukkan pada tahap texturing permodelan. Output image memiliki resolusi tinggi, berkisar full 1280 per seconds berupa file dengan JPEG dan lain-lain. Dalam tahap display menampilkan sebuah bridge reader, yaitu permodelan yang dibangun dilihat selanjutnya dan resolusi maksimal full 1280 per second dan file JPEG. Ada beberapa metode yang digunakan untuk permodelan 3 dimensi. Metode permodelan objek disesuaikan dengan kebutuhannya, seperti dengan NURBS dan polygon ataupun subdivision. Modeling polygon merupakan bentuk segitiga dari segi 4 yang menentukan area dari permukaan sebuah karakter. Setiap polygon menentukan sebuah bidang datar dengan meletakkan sebuah jajaran polygon sehingga kita bisa menciptakan bentuk-bentuk permukaannya. Untuk mendapatkan permukaan yang halus, butuhkan banyak bidang polygon. Bila hanya digunakan sedikit polygon, maka objek yang didapatkan akan terbagi menjadi pecahan-pecahan polygon. Ini dikarenakan kurva pada NURBS dapat dibentuk dengan hanya 3 titik saja.